Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesehatan, terutama saya hari ini dapat mempresentasikan skripsi saya. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Profesor Effendi Pihadi selaku dosen utama, yang terhormat Ibu Dr. Mastahuta Julu SSI MPD selaku dosen pendamping. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Analisis Kesalahan Siswa SMP Negeri di Kota Cimahi dalam menyelesaikan soal cerita materi perbandingan. Namun, sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rosi Oktavia, NIM 17510145, dari Prodi S1 Pendidikan Matematika. Adapun pokok bahasan dalam presentasi kali ini yaitu Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Kajian Teori, Bab 3 Metode Penelitian, Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab 5 Kesimpulan dan Saran atau Penutup. Langsung saja pada bagian yang pertama, Bab 1 Pendahuluan. Penulis dalam membuat skripsi ini dilatar belakangi oleh beberapa masalah, diantaranya pentingnya matematika. Matematika adalah salah satu mata pelajaran yang mempunyai peranan penting dalam pendidikan, karena matematika merupakan ilmu universal, di mana artinya matematika digunakan dalam berbagai disiplin ilmu. Pentingnya peranan matematika juga terlihat pada pengaruhnya terhadap mata pelajaran lain. Yang kedua yaitu kesalahan siswa dalam menyelesaikan materi perbandingan. Siswa belum memahami materi soal perbandingan, yang dimana siswa tidak dapat menuliskan informasi yang berupa diketahui dan ditanyakan pada soal, serta tidak bisa membedakan suatu permasalahan perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Selanjutnya, kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita. Soal cerita cenderung sulit untuk diselesaikan karena mengharuskan siswa memiliki keterampilan dan kejelian yang mendalam. Oleh sebab itu, siswa seringkali tidak membaca dan memahami soal, tidak dapat membuat model perhitungan, serta tidak dapat menyimpulkan jawaban akhir. Adapun rumusan masalah yang dibuat peneliti, yang pertama yaitu apa saja jenis kesalahan yang dilakukan oleh siswa kelas 7 SMP Negeri 8 Cimahi dalam menyelesaikan soal cerita perbandingan. Yang kedua yaitu apa saja faktor penyebab siswa kelas 7 SMP Negeri 8 Cimahi melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita perbandingan. Studi literatur. Yang pertama, analisis kesalahan. Analisis kesalahan merupakan suatu proses mereview jawaban siswa guna mengidentifikasi pola-pola ketidakmengertian. Analisis kesalahan berfokus pada kelemahan-kelemahan siswa dalam membantu guru mengklarifikasi kesalahan siswa tersebut. Yang kedua ada faktor-faktor kesalahan. Yang pertama, siswa mengalami kegagalan dalam memahami soal cerita, baik dari segi kata ataupun kalimat secara menyeluruh. Yang kedua, siswa gagal menentukan langkah penyelesaian soal cerita. Yang ketiga, siswa ceroboh dalam mengerjakan langkah-langkah yang telah ditentukan. Yang keempat, timbul persepsi tersendiri mengenai konsep. Dan yang terakhir, siswa tidak memahami konsep secara menyeluruh. Yang ketiga, soal cerita matematika. Pemberian soal dalam matematika merupakan salah satu cara untuk mengukur indikator pemahaman siswa. Salah satu bentuk soal tersebut adalah soal cerita matematika. Dari rumusan masalah, peneliti mendapatkan hasil jawaban sementara. Yang pertama, jenis kesalahan yang dilakukan oleh siswa kelas 7 SMP Negeri di Kota Cimahi dalam menyelesaikan soal-soal perbandingan. Untuk itu, dalam mengatasi kesulitan belajar tersebut, diperlukan suatu teknik bimbingan belajar agar siswa mampu mencapai hasil belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya. Yang kedua yaitu faktor-faktor penyebab siswa dalam melakukan kesalahan menyelesaikan soal cerita. Manfaat penelitian. Yang pertama bagi peneliti, sebagai bekal pengalaman serta menambah wawasan pengetahuan untuk dapat mengetahui tingkat kesalahan siswa kelas 7 SMP dalam menyelesaikan soal cerita perbandingan.
Yang kedua yaitu bagi guru. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kesalahan siswa kelas 7 SMP dalam menyelesaikan soal cerita perbandingan. Dan yang ketiga bagi siswa diharapkan dapat memberikan informasi dalam menyelesaikan permasalahan matematis, memahami pentingnya belajar matematika, serta menunjukkan adanya relevansi matematika dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga definisi operasional. Bab 2 kajian pustaka. Yang pertama, hakikat matematika. Yang kedua, analisis kesalahan. Yang ketiga, faktor-faktor kesalahan. Yang keempat, soal cerita matematika. Yang kelima, materi perbandingan. Hakikat matematika. Yang pertama, pengertian matematika. Matematika merupakan salah satu ilmu dasar yang tidak hanya sekadar menghitung secara teknis dan mekanis. Matematika pada dasarnya adalah sebuah ilmu dan tujuan utamanya adalah mengarahkan alur berpikir sesuai dengan kaidah logika. Pembelajaran matematika di sekolah pada dasarnya bukanlah sekadar mengajarkan kepada peserta didik tentang bagaimana menghitung sesuai dengan algoritma yang diberikan dan bersifat monoton. Yang kedua yaitu karakteristik matematika. Mata pelajaran matematika berbeda dengan mata pelajaran lainnya. Mata pelajaran matematika mempunyai ciri yang khas atau karakteristik tersendiri. Adapun 6 karakteristik menurut Sujadi. Yang pertama memiliki objek kajian abstrak, yang kedua bertumpuan pada kesepakatan, yang ketiga berpola pikir deduktif, yang keempat memiliki simbol yang kosong dari arti, yang kelima memperhatikan semesta pembicaraan, dan yang keenam konsisten dalam sistemnya. Analisis kesalahan. Yang pertama pengertian analisis kesalahan, yang kedua jenis-jenis kesalahan menurut prosedur Newman, yaitu kesalahan membaca soal, kesalahan memahami soal, kesalahan mentransformasi soal, kesalahan keterampilan proses, dan penentuan jawaban akhir. Selanjutnya, faktor-faktor kesalahan, sesuai yang sudah dijelaskan pada studi literatur. Soal cerita matematika. Adapun 4 langkah memecahkan masalah matematika terutama dalam menyelesaikan soal cerita matematika. Yang pertama yaitu memahami masalah, yang kedua merencanakan permasalahan, yang ketiga melaksanakan rencana permasalahan, yang keempat memeriksa kembali solusi yang diperoleh. Materi perbandingan menurut Maulana yaitu pasangan terurut bilangan A dan B yang dinyatakan dalam A per B atau A banding B, dan dibaca A berbanding B dengan B tidak sama dengan 0. Contoh soalnya yaitu ada 5 buah jambu dan 10 apel. Perbandingan antara banyak jambu dengan banyak apel adalah 5 berbanding 10. Penyelesaiannya, cara untuk menyederhanakan perbandingan tersebut dengan membagi kedua bilangan itu dengan bilangan yang sama yaitu 5. Didapat bentuk sederhananya yaitu 1 berbanding 2. Bab 3 metode penelitian. Yang pertama, metode dan desain penelitian. Yang kedua, populasi dan subjek penelitian. Yang ketiga, instrumen penelitian. Yang keempat, prosedur penelitian. Yang kelima, prosedur analisis data. Metode penelitian yang diambil yaitu deskriptif kualitatif. Desain penelitian ini condong kepada desain survei karena tekniknya berupa tes dan wawancara. Populasi dan subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMP negeri kelas 7 di Kota Cimahi yang menggunakan kurikulum 2013 dan sudah mendapatkan materi perbandingan. Adapun jumlah subjek keseluruhan siswa kelas 7 SMP negeri di Kota Cimahi tahun ajaran 2020-2021 berjumlah 1.800 siswa. Menurut Rus Effendi, sampel dalam penelitian deskriptif adalah 10-20% dari populasi, maka sampel dalam penelitian ini adalah 180 siswa. Instrumen penelitian. Yang pertama instrumen tes yaitu 7 soal uraian materi perbandingan dalam kumpulan soal-soal ujian nasional. Yang kedua instrumen non-tes yaitu wawancara. Prosedur penelitian. Yang pertama tahap persiapan, yang kedua tahap pelaksanaan, dan yang ketiga tahap evaluasi.
Prosedur analisis data. Seluruh data dalam penelitian ini diolah dengan menggunakan Microsoft Excel 2010 untuk mengetahui deskripsi mengenai analisis kesalahan siswa. Bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Grafik menunjukkan kesalahan siswa menurut prosedur Newman. Yang pertama, kesalahan membaca sebanyak 28%, kesalahan memahami sebanyak 57%, kesalahan transformasi sebanyak 87%, kesalahan keterampilan proses sebanyak 99%, dan kesalahan penentuan jawaban akhir sebanyak 96%. Berdasarkan hasil perhitungan persentase pada grafik, dapat pula diketahui persentase kesalahan total yang dialami siswa dalam menyelesaikan soal tes yang diberikan. Hasil perhitungan persentase kesalahan total yang diperoleh adalah 73%. Bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Peneliti mendapatkan kesimpulan, yaitu hasil perhitungan persentase kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal matematika terkait materi perbandingan. Kesalahan tertinggi yang dilakukan oleh siswa yaitu kesalahan keterampilan proses sebesar 99% dan kesalahan terendah yaitu kesalahan membaca sebesar 28%. Saran yang pertama yaitu untuk meningkatkan kemampuan membaca, sebaiknya siswa dibiasakan membaca contoh-contoh soal matematika. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan kemampuan penalaran dan berpikir siswa dalam memahami permasalahan pada soal materi matematika, sebaiknya siswa diberi pembelajaran dan latihan mengerjakan soal-soal yang lebih intensif. Yang ketiga yaitu untuk meningkatkan kemampuan menuliskan keterampilan proses, sebaiknya dilakukan dengan memperbanyak mengerjakan soal-soal latihan. Yang keempat yaitu untuk meningkatkan penguasaan rumus. Siswa harus hendaknya Yang keempat yaitu untuk meningkatkan penguasaan rumus, siswa hendaknya lebih ditekankan untuk tidak menghafalnya, melainkan untuk dipahami. Yang terakhir yaitu untuk menghindari kesalahan yang dilakukan siswa, guru sebaiknya mengadakan bimbingan intensif bagi siswa-siswa yang mengalami kesalahan dalam mengerjakan soal-soal matematika dan siswa yang memiliki kemampuan kognitif yang sangat rendah. Baik, demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.